Juan Pedro Martinez lahir pada 1 Januari 1976 dari pasangan Andres dan Carmen. Keluarga kecil ini tinggal di Murcia, Spanyol. Juan adalah siswa yang cerdas, senang membaca dan memiliki rasa ingin tahu tinggi. Pada akhir Juni 1986, Andres yang bekerja sebagai sopir truk tangki memutuskan untuk mengajak anaknya dalam perjalanan ke utara Spanyol sebagai hadiah karena prestasi sekolahnya. Juan sangat senang dengan ajakan ayahnya ini. Oleh karena itu, Carmen juga ikut serta untuk membantu menjaga Juan. Andres bertugas mengantarkan 5.200 galon asam sulfat ke Bilbao, sebuah kota pelabuhan di utara. Sekitar pukul 5.30 pagi tanggal 25 Juni, keluarga Martinez berhenti untuk sarapan di sebuah restoran. Pelayan restoran tersebut mengingat mereka ketika ditanyai kepolisian, terutama Juan yang mengenakan pakaian serba merah saat itu. 1 jam kemudian, pukul 6.30 pagi, perjalanan mereka berakhir tragis saat truk kehilangan kendali di jalur pegunungan Somosierra dan terguling. Polisi yang pertama datang ke TKP menemukan Andres dan Carmen sudah meninggal di dalam kabin truk. Jasad mereka rusak akibat percikan asam sulfat dari tangki yang bocor. Petugas juga menemukan pakaian anak laki-laki di truk tersebut, tetapi awalnya tidak mengetahui kalau Andres dan Carmen membawa anaknya dalam perjalanan itu. Mereka baru tahu saat menghubungi ibu Carmen untuk menyampaikan berita duka. Nenek Juan Pedro langsung bertanya, bagaimana keadaan anaknya, di mana cucuku, apa yang terjadi dengan Juan Pedro. Setelah mengetahui bahwa mungkin ada korban ketiga, polisi menggelar pencarian besar-besaran di area sekitar kecelakaan dengan bantuan kuda, anjing pelacak, motor trail, dan helikopter. Namun hasilnya nihil. Awalnya, penyelidik mempertimbangkan kemungkinan bahwa tubuh Juan Pedro telah hancur karena asam sulfat. Namun, teori ini dibantah oleh ahli kimia. Mereka menjelaskan bahwa untuk melarutkan bubuk sepenuhnya, tubuh harus benar-benar terendam dalam asam dan tidak ada cukup waktu untuk proses itu karena bantuan datang cukup cepat. Saksi mata kemudian melaporkan kejadian aneh. 2 orang asing dengan van putih Nissan Vanette terlihat di lokasi kecelakaan pagi itu. Seorang wanita tua mengaku sebagai perawat bersama rekannya mengobrak-abrik reruntuhan dan membawa sebuah bungkusan ke dalam van mereka lalu pergi. Mereka tak pernah ditemukan lagi. Polisi kemudian menyelidiki lebih dari 3.000 van serupa, namun tak membuahkan hasil. Setelah itu, ada perkembangan mengejutkan lainnya di kasus ini. Polisi menemukan jejak heroin di dalam truk, meskipun Andres dan Carmen tak dikenal sebagai pengguna ataupun pengedar narkoba. Setelah penyelidikan lebih lanjut, keluarga Andres kemudian mengaku kalau Andres dipaksa oleh jaringan penyeludup narkoba lokal untuk membawa heroin ke utara Spanyol. Kini polisi mulai mempertimbangkan teori baru. Apakah Andres benar-benar dipaksa menyelundupkan narkoba? Jika iya, apakah hal ini ada kaitannya dengan kecelakaan dan hilangnya Juan Pedro? Takometer truk menunjukkan bahwa dalam 13 km terakhir sebelum kecelakaan, truk itu berhenti sebentar sebanyak 12 kali. Sesuatu yang aneh, karena truk tidak keluar dari jalan tol dan lalu lintas saat itu tidak padat. Kondisi truk juga baik dan telah lulus inspeksi keselamatan. Tidak ditemukan masalah pada rem maupun mesin. Beberapa waktu setelah kecelakaan ini terjadi, mulai banyak laporan penampakan Juan bermunculan, termasuk di Madrid bersama seorang wanita tua buta. Namun, semuanya tak dapat dikonfirmasi. Polisi juga mempertimbangkan bahwa Juan Pedro mungkin telah diculik dalam perjalanan. Antara waktu terakhir mereka terlihat di restoran dan saat kecelakaan terjadi, terdapat interval 1 jam di antara 2 kejadian tersebut, waktu yang cukup untuk terjadinya penculikan. Salah satu teori menyebutkan bahwa ada orang dari sindikat narkoba mengikuti mereka, lalu menghentikan truk dan membawa Juan Pedro sebagai jaminan agar Andres menyelesaikan tugas penyelundupan. Panik, Andres pun mengejar orang tersebut dengan kecepatan tinggi yang menyebabkan ia kehilangan kendali dan terjadilah kecelakaan. Namun, tak satu pun teori ini dapat dibuktikan secara definitif, meskipun dapat dikonfirmasi kalau truk itu sedang melaju dengan kecepatan setidaknya 138 km per jam saat terjadinya kecelakaan. Sampai detik ini, tidak ada bukti baru yang ditemukan dan Juan Pedro tak pernah berhasil ditemukan. Karena keanehan dari kasus ini, Interpol menyebutnya sebagai kasus orang hilang paling aneh di Eropa.